Selamat pagi Pak Margono. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar nih? Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, musim pandemi ini kita bersyukur kalau masih sehat dan masih dalam diberkati Tuhan. Pak Margono, silakan memperkenalkan diri, nama, lalu tempat pelayanan dan seterusnya. Ya, terima kasih. Saya diberi ruang dan waktu untuk bersaksi. Nama saya Margono dan istri saya Suswati. Saya pelayanan di Kalimantan Tengah dari tahun 1995. Berarti sudah berapa tahun Pak? 95, 27 tahun. 27 tahun di Kalimantan Tengah. Tapi di tempat pelayanan yang sekarang ini sudah 20 tahun. Untuk Februari nanti ulang tahun yang ke-20. Oh, iya. Dan Nama desanya apa nih Pak? ini Desa Bukit Bamba dengan Kecamatan? Desa Bukit Bamba, Kecamatan Kayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah ya? Ya, Kalimantan Tengah. Untuk lokasi dengan kota Palangkaraya 40 km. 40 km. Oh iya. Baik. Ada kesaksian yang menarik selama pelayanan atau mungkin ada mukjizat atau apa saja yang bisa disampaikan? Kalau pelayanan ya dari tahun ya kesaksiannya panjang sebenarnya. Kalau kita Ya yang paling menarik saja Pak. Yang Mungkin paling dipilih yang paling berkesan. menarik, yang berkesan itu yang masih teringat di benak saya. Sebelum saya masuk Kalimantan Tengah, saya pernah mau bunuh orang. Oh. Jadi waktu itu rame-rame di Sumatera Selatan. Ya. Sempat ada satu orang yang meninggal. Waktu itu ada satu angkatan saya 17 orang yang dipenjara. Saya hampir juga masuk penjara, tapi puji Tuhan ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Singkat cerita, pelayanan selalu berpindah-pindah. Nah, pelayanan pertama di Pulau Bangka 1 tahun, terus di Sumatera Selatan waktu itu di Prabu Mulih Palembang 2 tahun, di Lampung 2 tahun, terus akhirnya ke Kalimantan Tengah tahun 1995 saya ikut Trans di mana nih Pak? di Trans Bereng Belawan, Kabupaten sekarang Kabupaten Gunung Mas ya. Dan di Bereng Belawan itu dari tahun 1995 sampai tahun 2021 setelah kerusuhan pada saat itu. Setelah itu ada jemaat, karena jemaat di sana habis karena ada kerusuhan, mengajak saya di tempat yang baru ini. Ini berarti kalau 2001 sampai sekarang berarti sudah 20 tahun di Bukit Bamba. Ya. Dan adapun di Desa Bukit Bamba waktu pelayanan pertama saya sudah dihadang oleh penguasa yang ada di desa sini, yaitu penguasa bukan manusia tapi kuasa kegelapan. Wah, ini penguasa di udara nih. Penguasa di udara. Iya. Saat itu. Nah, itu malam pertama langsung didatangi oleh penguasa yang ada di Desa Bukit Bamba. Yaitu waktu itu memang saya belum kenal penguasa itu. Waktu itu mau menidurkan anak yang masih kecil dan didatangi. Nah, mereka mencoba untuk membunuh saya, tapi waktu itu saya seterap duluan. Malam kedua datang lagi. Nah, datang lagi penguasa itu, namanya waktu itu kata orang nyaring, tapi saya belum pernah melihat nyaring, tapi semua orang memperkirakan itu memang nyaring. Nah, waktu itu dia bilang Desa Bukit Bamba ini dalam kekuasaan saya. Jadi kamu tidak boleh menginjil di sini. Ini semua dalam ruang lingkup kekuasaan saya. Namun saya seterap,
saya habis itu minggunya saya ngajak jemaat, ada kami 3 orang untuk doa keliling selama 1 tahun. Jadi habis doa puasa malamnya keliling itu saya jalankan selama 1 tahun. Dan adapun perjalanan pelayanan waktu itu banyak tantangan. Jadi penguasa-penguasa yang ada di Desa Bukitbamba ini memang mereka sudah merasakan gelisah dengan pelayanan saya. Nah, akhirnya sempat, singkat ceritanya, itu saya sempat jatuh sampai nabrak anjing itu 2 kali, dan itu dikerjain oleh roh yang ada di sekitar sini. Nah, terus setelah itu pas yang kejadian yang kedua saya nabrak anjing, saya masuk rumah sakit. Nah, ternyata ada anak perempuan yang dipakai oleh penguasa di situ. Dia langsung ngomong, tahu nggak bahwa Margono itu bisa pingsan, bisa hampir mati, itu jatuh itu karena pekerjaan saya. Itu pernyataan dari ada manifestasi. Ya, manifestasi melewati anak. Jadi pada saat itu memang gencar-gencarnya anak ini dipakai dengan penyembuhan. Tetapi ada beberapa orang orang-orang karismatik datang, mereka tanya apa itu datang dari Tuhan, apa datang dari roh lain. Saya bilang itu datang dari roh lain. Tapi dari sekitar Kalimantan Tengah yang mengenal itu datang dari Tuhan. Dan perjalanan pelayanan saya itu selama perintisan itu memang 1 kakak. Perintisan 1 kakak sampai 6 tahun. Di tempat ini tahun, ya. 6 tahun sekarang ini 1 kakak. Nah, itu 6 tahun 1 kakak. 1 keluarga. Satu keluarga. Nah, 1 keluarga ini 3 orang, suami istri dengan orang tuanya. Terus 6 tahun yang ke-6 itu sudah tambah. Nah, puji Tuhan, sekarang ini sudah ada 10 kakak. Ya, walaupun lambat, tetapi dengan panggilan yang Tuhan berikan sama saya itu selama perjalanan pelayanan perintisan itu tidak pernah goyah. Tidak ada sebersih pun saya untuk pindah-pindah. Amin. Karena pengalaman yang sudah itu menjadi pelajaran buat saya. Kalau pindah kembali ke nol, pindah kembali ke nol. Puji Tuhan, dengan bertahan ya untuk pelayanan ini kami sambil nguli jemaat. Nguli, artinya nguli itu jemaat punya kebun karet, kami kerja sama mereka. Menyadap karet itu. Lalu bagi hasil atau bagaimana Pak? Bagi hasilnya ya sama-sama. Kalau dapat 1 pikul, 1 kuintal itu saya 50 kilo, jemaat 50 kilo. Nah, itu cukuplah kalau kita pakai untuk makan sekeluarga, kami 3 orang, waktu itu cukup, yaitu tidak lebih gitu. Pokoknya yang penting bisa menopang pelayanan, bisa menunjang, dan kegiatan pelayanan tidak pernah istilahnya nggak pernah sampai terlantar. Ya, puji Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Jadi sampai berjalannya waktu 6 tahun ini, ya puji Tuhan cukupkan sehat, kuat, walaupun kondisi seringkali namanya pelayanan perintisan seperti itu. Mungkin banyak membuat Tuhan GBDI juga punya pengalaman yang sama. Dan banyak hal yang kami alami, tantangan, mungkin cuaca, kondisi di Medan seperti ini. Ya, secara manusia memang kayaknya tidak bertahan, tetapi puji Tuhan sampai detik ini sudah mau masuk 20 tahun, Tuhan memberikan kekuatan. Ya, sekalipun gereja seperti ini, ya sampai hari ini masih tetap dalam pelayanan, masih sehat, kuat, dan setia gitu. Dan banyak hal pelayanan ini menghadapi rintangan, tantangan, tetapi karena pertolongan Tuhan dan hidup di dalam doa, bukan kekuatan kami secara
daging, tetapi oleh kekuatan roh. Amin. Itulah yang mendorong kami untuk tetap kuat dalam pelayanan. Amin. Karena namanya panggilan. Panggilan itu kalau kita mau lakukan dengan segenap hati, pasti campur tangan Tuhan itu ada. Itu yang kami alami dalam pelayanan. Adapun untuk kebutuhan keluarga, otomatis istri yang lebih tahu bagaimana kondisi, bagaimana untuk mencukupkan kebutuhan. Nah, saya sebagai suami, ya pokoknya berdoa, kerja, berdoa. Ya. Nah, kalau ada kegiatan-kegiatan untuk gereja, kegiatan untuk lain-lain, nah, itu otomatis semuanya terjadi pada saat itu. Puji Tuhan. Ada tambahan mungkin dari istri? Terima kasih, saya juga mau memberikan kesaksian banyak sekali, tetapi hanya beberapa untuk mempersingkat waktu. Saya bersyukur pada waktu itu saya menerima panggilan dari Tuhan dan saya boleh melayani, dan sampai saat ini saya ada di tempat ini. Itu karena saya taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada Amen. saya. Waktu itu saya di Jogja, sekian tahun praktek, lalu di Jakarta, kembali lagi ke Jogja. Saya masih bujang, dan terakhir saya praktek di gereja besar Jogja, GPDI Sosrowijaya di belakang Malioboro. Nah, di tempatnya Pak Samuel Suwondo saya bergumul, Tuhan, ke depan saya harus bagaimana, apakah di sini atau saya ikut Tuhan kemana. Nah, pada waktu itu ketika saya sedang ada di kantor gereja, karena ada 2 ruangan, saya di ruangan dalam, saya sedang membuka komputer, saya sedang cari-cari ayat, dan saya dapat di Matius itu yang berkata bahwa Yesus mengajar di kota-kota, Yesus berkeliling dan menyembuhkan banyak orang. Dan ketika saya selesai membaca ayat itu, ada suara Tuhan secara audible yang saya tangkap kuat sekali, karena pada waktu itu saya sedang dalam pergumulan juga, pergumulan yang berat. Saya harus ikut Tuhan kemana. Tuhan berkata, kamu akan jadi staf di sekolah Alkitab. Tapi saya tidak tahu saya di mana. Lalu saya kembali ke kamar karena jam kantor sudah tutup dan besuk-besuk jemaat sudah tidak ada, semua staf juga sudah pulang. Lalu saya kembali ke kamar, saya bergumul. Kemudian tidak beberapa lama, dalam bulan itu juga saya dapat telepon bahwa staf di Kalimantan kosong. Ada adiknya Yefta Sianipar itu menikah, jadi saya ditawari oleh orang tua rohani saya, Ibu Deni Wisan, dan saya sampai ke tempat ini. Luar biasa, Tuhan itu menyatakan apa yang ditugaskan kepada saya dipanggil di Kalimantan ini, saya diantar, Bapak Ibu Saudara, saya diantar sampai ke sekolah Alkitab Palangkaraya, dan saya tetap di situ. Kemudian Tuhan percayakan saya mengajar, dan saya bertemu dengan suami saya sehingga saya melayani di desa ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Sempat pada waktu itu saya berpikir, Tuhan, rasanya saya nggak tahan di Kalimantan. Saya pernah akan pulang, tapi Tuhan dalam perkumpulan saya, Tuhan bilang tidak, karena kamu sudah saya panggil ke sini, kamu melayani di sini, jangan menjadi Yunus. Saya ingat dan saya tetap taat kepada Tuhan. Saya nggak kemana-mana, saya tetap di Kalimantan, dan akhirnya saya bertemu dengan suami saya melayani di sini. Amen. Pada waktu itu awalnya saya datang jemaat sedikit, kemudian untuk menopang kebutuhan. Tuhan memberi hikmat saya untuk berjualan, kemudian saya buat berjualan kue. apa, kue ya? Iya, ada sedikit sembako tapi kecil-kecilan, Pak Samuel ya. Lalu saya bikin kue, saya setor ke sekolah, ke warung, dan 1 sampai hanya 2 tahun saja saya berhenti karena Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, dan berkat dari ayapan itu saya rasa sudah menopang kebutuhan kami, meskipun belum mewah tetapi sudah menopang. Lalu saya fokus kepada jiwa-jiwa, dan Tuhan tambahkan. Kalau pada waktu itu kami beribadah hari Minggu
8 orang, kadang 10 orang, kadang 7 orang. Sekarang sudah bisa 35. Amin. Dan Luar itu biasa. semua kemurahan Tuhan. Amin. Dan dalam semua hal kami tidak menuntut harta yang banyak dari Tuhan, tetapi kalau kami bisa setia, kami bisa mengabdi kepada Tuhan, kami bisa memberitakan Injil sehingga jiwa-jiwa berkenan. Itu adalah Amin. hal yang luar biasa. Kami bisa melakukan tugas pelayanan kami sampai hari ini. Maaf, Terima kasih. apa masih jualan kue sekarang? Sudah tidak. Sudah tidak lagi. Iya. Tapi kalau ada yang mau order mungkin bisa. Iya, bisa. Iya, Puji bisa. Tuhan. Saya mau tanya, ini kayaknya keduanya kalau dari nama-namanya dari Jawa ya? Iya. Suku Jawa ya? Iya. Wow, suku Datang dari Kalimantan Tengah. orang Jawa melayani di Kalimantan. Luar biasa, Tuhan berkati. Saya tambahkan sedikit ya. Mas. Ya, boleh, silakan. Saya masih ingat saudara saya juga pernah mengalami hal seperti suami saya. Pada waktu itu saya praktek di Solo di tempatnya Om Arnold Palit. Kami bekerja, kami memberitakan Injil, tetapi ada suami dari ibu yang kami injili ini tidak terima, lalu mau dibom. Pada Wow. waktu itu saya dengan pengerja kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Iya. Saya bilang, Tuhan, saya masih bujang, tetapi kalau Tuhan memang saya harus mati di sini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di gereja ini. Hidup mati saya untuk melayani Tuhan. Amin. Tetapi ternyata Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya sampai hari ini untuk memberitakan Amin. Injil. Ya, itu Luar biasa. adalah semua adalah kehendak dan kemurahan Tuhan. Terima Puji Tuhan. kasih. Itu yang saya Baik. sampaikan. Mungkin ada kata-kata inspirasi atau motivasi buat kami semua, buat penonton, jemaat, hamba Tuhan. Silakan mungkin bisa ayat Alkitab atau mungkin kata-kata mutiara atau yang lainnya. Untuk pelayanan di sini bisa berjalan 20 tahun ini bukan oleh karena kuat dan gagah, tapi oleh karena Tuhan Amin. yang selalu mengerjakan semuanya ini. Semua waktunya Tuhan adalah waktu yang terindah, dan kalau Tuhan yang melakukan, Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang sedang ikut campur tangan, semuanya indah pada waktunya. Amin. Secara manusia, kalau kita berpikir secara daging berat, tetapi kalau kita hidup penyerah sama Tuhan itu dengan penyerah total, semuanya indah. Amin. Itu luar biasa. Di Tuhan. Baik, mungkin ada tambahan kata-kata Ya. inspirasi, motivasi. Bagi hamba-hamba Tuhan yang mungkin baru merintis, tetap kuat, tetap Amin. setia, tetap maju. Apapun yang terjadi, kalau itu adalah panggilan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan Amin. kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Tantangan, rintangan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan ada bersama-sama Amin. dengan kita. Terus maju, jangan menyimpang dari panggilan, jangan tergiur dengan kemewahan dunia. Kalau saudara bekerja, boleh saudara bekerja, tetapi jangan lupa prioritas pelayanan Amin. panggilan adalah yang utama. Amin. Tetap setia, kuat, doa, puasa, penyerahan kepada Tuhan, dan melayani dengan kesungguhan hati. Luar Itu biasa. adalah kunci untuk kita terus mengerti kehendak Tuhan dan maju di dalam Amin. Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya dan kata-kata motivasi, inspirasi yang diberikan. Kiranya Tuhan memberkati. Tapi sebelumnya, sebelum nanti menyanyi lagu yang mungkin sangat berkesan dalam pelayanan dan itu sampai sekarang tetap memberkati, bisa ceritakan pergumulan apa yang sedang digumuli, didoakan, atau mungkin visi ke depan? Pergumulan dalam pelayanan otomatis jemaat bertumbuh, bertambah-tambah, Ya. dan sementara ini masih pembangunan juga masih membutuhkan dana, masih jadi pergumulan. Jadi karena pembangunan ini sudah 80%, ini masih menjadi pergumulan buat kami. Ya. Masih pasang keramik, masih untuk rencana pasang plafon, ya, dan masih ada yang lain-lain mungkin tidak saya sebutkan seperti pastori. Ini yang menjadi pergumulan kami,
dan tentu visi ke depan itu pelayanan bertambah maju dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan Tuhan selalu disanjung. Amin. Pak, ini kayaknya gerejanya belum dicat nih, perlu dicat ya. Ini Baik. belum dicat. Ya, dari Yayasan Borneo Bersinar Kalimantan Cemerlang akan sedikit membantu untuk Ya. catnya Pak. Terima kasih. Nanti tolong dikirim warnanya apa dan sebagainya, mungkin nanti akan dibelikan Ya. untuk cat Terima kasih. ya yang bisa kami bantu sementara itu. Ya, Ya, terima saya kasih. berharap nanti Tuhan bisa kirim donatur, Amin. kirim orang-orang yang terbeban juga untuk memberkati pelayanan Bapak. Baik, terakhir kali bisa menyanyi nanti satu lagu untuk memberkati kami. Ya, silakan lagu lawas yang mungkin berkesan dan memberkati pelayanan Bapak Ibu. Inilah kondisi gedung gereja dan pastori GPDI di Desa Bukit Bamba, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, di mana Bapak Pendeta HS Margono melayani. Jika saudara ingin menabur, menyalurkan berkat untuk mendukung, menopang pelayanan di tempat ini, silakan saudara bisa melihat di kolom deskripsi. Di sana ada nomor HP dan WA dari Bapak Pendeta Margono, juga ada alamat lengkap dan nomor rekening. Tetapi jika saudara ingin menyalurkan berkat saudara lewat Yayasan Borneo Bersinar Kalimantan Cemerlang, saudara bisa cantumkan dari siapa, kepada siapa, dan untuk apa, sehingga kami dapat mempertanggungjawabkan dan juga kami dapat mengirimkan ucapan terima kasih. Tuhan memberkati.